Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nurul Mawaddah, NIM 182704109, dan rekan saya Muhammad Fahri Wahyudi, NIM 18270422034. Adapun materi yang akan kami presentasikan mengenai keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Lebih lanjutnya simak video berikut. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu pengertian keterampilan dasar menjelaskan, memberikan penjelasan, macam-macam teknik menjelaskan, komponen-komponen keterampilan dasar menjelaskan, alasan keterampilan dasar menjelaskan harus dikuasai oleh guru. Kemudian, pengertian keterampilan dasar bertanya, komponen-komponen keterampilan dasar bertanya, tujuan keterampilan dasar bertanya, prinsip-prinsip keterampilan dasar bertanya, serta alasan keterampilan dasar bertanya harus dikuasai oleh guru. Latar belakang keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Dalam kegiatan belajar mengajar, menjelaskan merupakan tindakan yang banyak dilakukan, terutama oleh guru. Apabila seorang guru menjelaskan, artinya guru tersebut memberikan informasi sedemikian rupa, sehingga siswa benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan oleh guru. Sedangkan bertanya dikatakan karena dengan bertanya seorang guru maupun siswa bisa melaksanakan proses pembelajaran. Pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan 1. Penyampaian suatu ide, pendapat, ataupun pemikiran dalam bentuk kata-kata. Kedua, pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut. Kemudian yang ketiga, sistematikan penyampaian. Yang keempat, hubungan antar hal terkandung dalam ide. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Selanjutnya, tujuan memberikan penjelasan. Yang pertama yaitu membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru, sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya, serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Macam-macam teknik menjelaskan. Yang pertama yaitu bertanya. Guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa. Dengan berbagai teknik bertanya, secara tidak langsung berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas, sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan keterangan secukupnya terhadap sebagian lain pelajaran yang direncanakan. Yang ketiga yaitu memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang sedapat mungkin diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna atau dipahami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan dasar menjelaskan. Yang pertama yaitu merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan yang berkenaan dengan isi pesan, atau materi meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan. Yang kedua yaitu penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan beberapa hal. Hal tersebut yaitu yang pertama kejelasan, kedua penggunaan contoh dan ilustrasi, yang ketiga pemberian tekanan, yang keempat penggunaan balikan.
Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada bagian keterampilan dasar bertanya. Keterampilan bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu sendiri adalah bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Selanjutnya itu, para ahli percaya pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan yang berpikir siswa, sebab berpikir itu hakikatnya bertanya. Dan yang keempat, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Yang keempat, mengusahakan siswa pada masalah yang dibahas. Selanjutnya itu komponen-komponen keterampilan dasar bertanya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan jelas dan singkat. Dan yang kedua, pemberian acuan. Dan yang ketiga, pemindahan giliran. Dan yang keempat, penyebaran. Dan yang kelima itu pemberian waktu berpikir. Dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan keterampilan dasar bertanya. Adapun 5 tujuan keterampilan dasar bertanya, yang dimana yang pertama itu menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Dan yang kedua, mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Dan yang ketiga, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Dan yang keempat, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Dan yang kelima, mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan dasar bertanya. Ada beberapa prinsip-prinsip keterampilan dasar bertanya, yang dimana yang pertama, kehangatan dan antusias. Dan yang kedua, kebiasaan yang perlu dihindari. Adapun beberapa kebiasaan yang perlu dihindari dalam keterampilan dasar bertanya, yang dimana yang pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan. Yang kedua, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Dan yang ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, usahakan agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Dan yang kelima, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan ganda. Ya, yang selanjutnya itu alasan perlunya keterampilan dasar bertanya dikuasai oleh guru. Ada 4 alasan mengapa perlunya keterampilan dasar bertanya dikuasai oleh guru. Yang pertama itu, guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Dan yang kedua, siswa harus dilibatkan secara mental intelektual secara maksimal. Dan yang ketiga, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Ya, selanjutnya kesimpulan. Menjelaskan merupakan tindakan yang banyak dilakukan terutama oleh guru. Apabila seorang guru menjelaskan, artinya guru tersebut memberikan informasi sedemikian rupa sehingga siswa benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan oleh guru. Keterampilan bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu sendiri adalah bertanya, untuk mengetahui bagaimana keterampilan bertanya yang baik dan efektif. Ya, mungkin itu yang bisa kami paparkan mengenai materi keterampilan dasar bertanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.